Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku semuanya kabarnya pada siang hari ini? Apakah sehat selalu? Apakah dalam kondisi fit? Tentunya alhamdulillah kalau anak-anakku semua dalam kondisi yang sehat ya. Pesan Bapak jangan lupa selalu jaga kesehatan. Jangan lupa selalu jaga pola makan, dan di masa pandemi ini jangan lupa selalu jaga jarak. Kalau kemana-mana tetap pakai masker ya. Selalu mencuci tangan dengan sabun itu kalau sehabis melakukan kegiatan aktivitas apapun. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini pada pelajaran Bapak akan menjelaskan materi mengenai pentingnya menuntut ilmu. Nah, tentunya tidak asing lagi bagi kita seorang orang yang berpendidikan, dengan kata-kata pentingnya menuntut ilmu itu sesuatu yang tidak asing lagi. Nah, apa sih nanti bagaimana pentingnya menuntut ilmu itu tadi nanti kita akan bahas satu persatu ya. Nah, pada kesempatan ini Bapak menjelaskan mengacu pada materi, yaitu mengacu pada Quran hadis. Yang pertama adalah ada 3 pokok yang akan Bapak menjadikan referensi buat pelajaran pada siang hari ini. Yang pertama yaitu mengacu pada Quran surat At-Taubah, yaitu ayat 122. Yang kedua mengacu pada Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191. Dan yang terakhir Bapak mengacu pada hadis, yaitu tepatnya pada hadis riwayat Ibnu Majah tentang kewajiban menuntut ilmu. Nah, sebelum kita mulai, anak-anakku jangan lupa nanti untuk presensi ya. Presensi kehadirannya mengisi Google Form yang sudah Bapak buat, yang sudah Bapak sediakan, dan yang sudah Bapak kirim ke WA Group tadi ketika pembelajaran pada hari ini sudah berakhir ya. Bapak harap nanti anak-anak bisa mengikuti berlangsungnya pembelajaran pada hari ini dengan sebaik mungkin ya. Meskipun pembelajaran pada hari ini dan saat ini masih dalam kegiatan pembelajaran daring. Seperti itu ya. Langsung saja teman-teman nanti bisa ataupun anak-anak bisa melihat Quran atau membuka Quran atau mushafnya pada Quran surat At-Taubah ayat 122. Monggo silahkan dibuka Qurannya. Nah, di sini sudah muncul di PPT, di layar PPT. Teman-teman juga bisa melihatnya. Jika tidak bisa atau tidak membuka mushaf atau Qurannya, teman-teman bisa atau anak-anak bisa melihatnya di sini ya. Di sini ada Quran surat At-Taubah ayat 122 ya. Yang bacanya Bismillahirrahmanirrahim, wa ma kana al-mu'minun liyanafiru kaffah falaula nafarra min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid dini waliyunzirul aqwamahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Nah, yang artinya tidak sepatutnya bagi mukmin itu pergi semuanya. Nah,
Maksudnya pergi ke semuanya ini dalam tanda kurung ke medan perang, anak-anak ya. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama, untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya itu sendiri. Nah, kemudian isi dari kandungan Quran surat At-Taubah itu sendiri, teman-teman nanti bisa baca ya, atau anak-anak bisa baca di sini. Yang pertama, kandungan surat At-Taubah. Kandungan isi surat At-Taubah ayat 122 ini, yang pertama yaitu ayat ini menunjukkan pentingnya menuntut ilmu. Nah, jadi ayat ini menegaskan bahwa menuntut ilmu itulah sesuatu hal yang sangat penting bagi kita. Yang kedua adalah harus selalu ada segolongan umat yang menuntut ilmu, atau yang disebut dengan tafahuh fiddin. Bahkan dalam kondisi perang sekalipun, ketika perangnya adalah fardu kifayah, maka sebagian orang harus konsentrasi menuntut ilmu. Dan yang selanjutnya, di setiap kaum, kabilah ataupun perkampungan wajib ada yang menuntut ilmu, sehingga perkampungan itu tidak dilanda kebodohan. Nah, tentunya di kalangan kita, tentunya di masyarakat, di desa-desa, anak-anak semuanya. Nah, anak-anak ini, kalian ini kan menuntut ilmu, otomatis kalian ini dari salah satu seorang dari masyarakat yang ada di kampung ini untuk menghindari atau menanggulangi atas terjadinya kebodohan di masyarakat itu tersendiri. Nah, jadi teman-teman atau anak-anak di sini harus selalu bersemangat dalam menuntut ilmu itu. Paham ya? Kemudian yang selanjutnya, di setiap kaum, kabilah atau perkampungan juga harus yang berdakwah memberi peringatan. Nah, kalian nanti ketika di masyarakat itu juga harus bisa berdakwah, karena kalian nanti kedepannya juga menjadikan seseorang yang bisa diharapkan oleh masyarakatnya, khususnya untuk ilmu agama. Teman-teman anak-anak kan dari MTS, yang dulunya MTS kemudian lanjut ke MAN, madrasah aliyah, ini kan cenderung backgroundnya untuk memperdalam ilmu agama. Nah, kemudian jika kita memperdalam ilmu agama, otomatis diri kita dipandang oleh masyarakat itu bisa berdakwah dan bisa memberikan peringatan. Itu tadi. Kemudian yang terakhir, dari kandungan isi surat At-Taubah ayat 122 itu, misi orang yang menuntut ilmu adalah mengajarkan ilmu kepada orang lain. Ia tak sekedar belajar untuk dirinya sendiri, tetapi misi dakwah dan tarbiyah. Memiliki misi dakwah dan tarbiyahnya. Nah, maksudnya kalian nanti, jika kalian nanti mempunyai ilmu, ketika kalian sudah punya ilmu, itu ya wajib ditularkan kepada orang lain gitu. Jadi ilmu itu tidak hanya berhenti di dalam diri kalian masing-masing, tetapi kalian nanti juga menularkan ilmu yang kalian dapati, agar ilmu kalian nanti bisa bermanfaat bagi orang lain, tentunya untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti.
Kemudian teman-teman ataupun anak-anakku semuanya, esensi dari Quran surat At-Taubah ayat 122 ini adalah sebagai berikut. Teman-teman nanti di sini tidak ada. Nanti teman-teman bisa mencatatnya ya. Ataupun anak-anakku bisa mencatatnya, kalian bisa mencatatnya di buku tulis kalian masing-masing. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintah umat Islam untuk memperdalam ilmu pengetahuannya. Yang kedua, memperdalam itu secara umum hukumnya fardu kifayah, sedangkan memperdalam ilmu agama hukumnya fardu ain. Jadi kalian ini memperdalam ilmu umum atau ilmu pengetahuan umum itu hukumnya fardu kifayah. Akan tetapi kalau kalian memperdalam ilmu agama itu dihukum fardu ain. Nah, jadi dari penjelasan tadi kita dapat menyimpulkan bahwa kalau kita belajar ilmu pengetahuan itu ya semata-mata kita hanya mendapatkan ilmu pengetahuan dari dunia itu tersebut. Akan tetapi kalau kita sudah belajar ilmu pengetahuan, ilmu agama, khususnya ilmu agama itu, otomatis secara tidak langsung kita dapat ilmu dunianya. Nah, ilmu akhirannya kita nanti juga dapat ilmu akhiratnya, otomatis itu nanti bisa mengikuti gitu. Teman-teman nanti juga harus semangat dalam menuntut ilmu agama, tidak hanya untuk menuntut ilmu pengetahuan saja, tapi agama tidak diperhatikan. Syukur-syukur kalian nanti bisa planning statement ke depannya itu yang diutamakan adalah ilmu agamanya, baru ilmu pengetahuan atau ilmu umumnya itu. Kemudian kalian langsung saja kalian lihat di sini pada slide PPT Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Yaitu bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi wa rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Nah, yang artinya kalian bisa dilihat ya, sesungguhnya dalam menciptakan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda atau kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Kemudian arti yang selanjutnya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Nah, kemudian bagaimana kandungan surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 ini. Nah, ini dia kandungan isi surat Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 ini. Yang pertama adalah menciptakan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang merupakan tanda kekuasaan Allah. Ya, jadi kalian harus menyadari bahwa yang menciptakan langit dan bumi ini hanyalah Allah, serta yang mengatur
pergantian malam dan siang ini merupakan tanda kekuasaan Allah. Nah, kalian harus mempercayai itu sebagai bukti tanda iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini hanya diketahui oleh ulul albab. Nah, jadi kekuasaan yang Allah buat, kekuasaan Allah itu di alam semesta ini yang hanya mengetahui hanya orang-orang yang berilmu, yang orang-orang yang bisa berpikir dan berakal itu. Berakal ini maksudnya kita berilmu. Otomatis kalau kita mendalami ilmu agama, otomatis dalam kesehariannya kita matang dalam arti kita bisa menyadari dari kekuasaan Allah itu benar-benar nyata, benar-benar ada. Nah, gitu. Kemudian pengertian ulul albab di atas ini selanjutnya adalah orang yang berzikir dan berpikir. Nah, ia selalu ingat kepada Allah dalam segala kondisi. Ia juga mempergunakan akalnya untuk memikirkan penciptaan alam semesta ini. Nah, kalian juga harus bisa berargumen. Kalian harus bisa berpikir, bisa menyadari bahwa kalian ini ulul albab, yaitu yang artinya orang-orang yang berzikir dan berpikir. Harus bisa menjadi orang yang ulul albab. Nah, artinya kalian ini dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun harus selalu mengingat Allah. Mempergunakan akal kalian untuk memikirkan penciptaan alam semesta ini. Jadi bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini, tentunya Allah Maha Besar. Nah, kalian harus paham tentang itu. Kemudian tafakur atau berpikir yang benar akan mengantarkan pada kesimpulan bahwasanya Allah menciptakan sesuatu tidak hanya sia-sia, semuanya benar, semuanya bermanfaat. Tafakur atau berpikir yang benar juga melahirkan kedekatan kepada Allah dan memperbanyak doa kepadanya. Artinya kalau kita sering berhusnuzon, bukan bersuuzon loh ya, berhusnuzon kepada Allah itu akan melahirkan energi-energi yang baik, energi yang positif untuk kehidupan diri kita di dunia ini. Nah, maka dari itu kalian harus bisa sering berusaha berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang telah ditetapkan Allah itu pasti yang terbaik untuk diri kita ini, untuk kehidupan diri kita ini. Meskipun terkadang kita memahami, menerima itu seakan-akan itu tidak pantas untuk diri kita. Tapi perlu diketahui bahwasannya kalau kita husnuzon kepada Allah itu akan menghasilkan dampak yang positif bagi diri kita itu sendiri. Nah, kemudian dari tafsir Al-Muqtasir, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi yang tanpa ada contoh sebelumnya dan pergantian malam siang dan perbedaan waktu keduanya dengan memanjang dalam memendek benar-benar merupakan petunjuk dan bukti-bukti yang agung atas keesaan Allah sebagai Subhanahu wa taala. Orang-orang yang punya akalnya yang akan nantinya akan selamat. Nah, itu salah satu hadis salah satu tafsir yaitu tafsir Al-Muyassar. Kemudian bagaimana kalau dengan tafsir Al-Muqtasar? Sesungguhnya di dalam pengetahuan langit atau penciptaan langit dan bumi dari tidak ada menjadi ada serta tanpa ada contoh sebelumnya
Dan di dalam pergantian malam dan siang serta perbedaan panjang dan pendek waktu benar-benar terdapat bukti nyata bagi orang-orang yang berakal sehat yang menunjukkan mereka kepada Sang Maha Pencipta alam semesta ini. Hanya Dia yang berhak disembah. Itu dari salah satu kutipan dari tafsir Al-Muqtasyar. Nah, tadi yang Bapak sampaikan itu ada beberapa hadis. Siapa yang tahu? Ada dua ya, ada dua. Diingat-ingat. Yang pertama yaitu apa? Tafsir Al-Muyassar dan tafsir Al-Muqtasyar. Perlu dicatat dengan kalian agar tidak lupa ya. Kemudian yang selanjutnya, surat Ali Imran ini menjelaskan ciri ulul albab, bahwa ulul albab adalah orang yang banyak berzikir dan berpikir. Ia berzikir dalam keadaan kondisi apapun, dalam kondisi apapun. Baik saat dia berdiri, duduk, ataupun berbaring. Ia juga mentafakuri pemikiran menciptakan alam ini hingga saat pada kesimpulan bahwa Allah pencipta alam semesta ini. Maka ia pun berdoa kepada Allah memohon perlindungan dari siksa neraka. Sampai sini paham kalian? Oke, kalau kalian sudah paham, kita lanjut ke materi pembahasan, yaitu mengacu pada Quran atau mengacu pada hadis. Nah, bagaimana sih pentingnya menuntut ilmu, kewajiban menuntut ilmu yang berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah itu. Nah, kalian bisa lihat pada slide PPT ini, tolabul ilmi faridatul ala kulli muslim. Nah, tolabul ilmi faridatu ala kulli muslim. Yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Jadi kalian ini tentunya muslim semuanya ya. Bersekolah mencari ilmu di madrasah aliyah atau yang awalnya tadi madrasah sanawiyah. Jadi kalian ini ya secara langsung kalian ini menuntut ilmu ya hukumnya wajib. Karena apa? Karena kalian ini adalah orang-orang muslim sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah tadi. Dan perlu diketahui kalian bahwasannya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim. Ilmu agama menjadi prioritas untuk dipelajari, namun bukan berarti ilmu yang lain itu diabaikan itu. Sebab dengan ilmulah manusia dapat ikut serta membangun kemajuan dan peradaban zaman, mengungkap kebenaran dan memahami rahasia-rahasia Allah yang Allah ciptakan di dunia ini. Baik, itu saja yang dapat Bapak sampaikan, yang dapat Bapak jelaskan. Kalian nanti harapannya kalian dapat memahami apa yang Bapak sampaikan tadi, sehingga dalam sewaktu-waktu dalam pembelajaran sewaktu-waktu Bapak tanya mengenai pentingnya menuntut ilmu itu, entah atau dari Quran surat At-Taubah ataupun surat Ali Imran ataupun hadis ataupun surat yang lainnya ataupun hadis dari Ibnu Majah ini, kalian nanti harapannya bisa menjawab apa yang Bapak tanyakan, bisa memberi jawaban dengan pertanyaan yang akan Bapak sampaikan, yang akan Bapak tanyakan kepada kalian semuanya ya.
Dan saya kira itu cukup. Teman-teman, sekali lagi jangan lupa mengisi absensi ya, absensi ataupun presensi dalam Google Form yang sudah Bapak buat tadi, yang sudah Bapak kirim ke WA Group. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga pola makan, tetap jaga jarak karena kita ini masih dalam kondisi COVID-19 ya, masih dalam kondisi pandemi. Meskipun hari ini levelnya sudah menurun, tapi tidak melupakan prokes yang ada dalam kehidupan kita ini, tentunya di masyarakat masing-masing, di desa masing-masing ya. Tetap semangat belajar, selalu perbaiki dalam ibadah. Semoga kalian semuanya nanti bisa sukses bersama-sama. Amin Allahumma amin. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.